Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber untuk Sandu Podcast. Perkenalkan, nama aku Sekar Mumpuni. Sekarang Mumpuni Sadewa. Aku mahasiswa ISI Surakarta, jurusan Etno. Sebelumnya, it's such an honor for me buat jadi moderator yang Mas Konde. Jadi kemarin ketika dikabarin kalau narasumbernya adalah Wayang Sampah, aku mulai research, kayak nonton semua video yang ada di YouTube tentang Wayang Sampah. Dan aku nemuin tagline-nya kalau Wayang Sampah itu berbudaya jaga lingkungan ya? Iya, Mas? Oh, betul sekali, Mbak. Reduce, reuse, and recycle ya? Mungkin kalau aku, pertanyaan pertama kali ya, Mas, aku pengen nanya, sebenarnya tuh kegelisahan apa sih yang Mas Konde rasakan sampai berani untuk mengangkat sampah sebagai media wayang gitu? Awal mulanya itu seperti apa, Mas? Ya, awal mulanya ya bentuk kegelisahan akan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, akhirnya menumpuk kan menjadi problem masalah untuk lingkungan. Karena dulu kan dari beberapa anggota kami itu basicnya memang pencinta lingkungan dan pencinta alam begitu. Jadi kami mencoba untuk bagaimana mengatasi solusi permasalahan sampah ini, ya ternyata sulit juga, Mbak. Akhirnya kami mencoba untuk melakukannya dengan lewat media seni, semacam kampanye lah gitu. Iya. Bagaimana mengkampanyekan ini? Akhirnya kami mempunyai ide, ya karena ini di Jawa kan, itu wayang itu adalah kesenian yang populer ya. Akhirnya kami memilih wayang untuk media kampanye untuk lingkungan itu sendiri. Kalau kita tahu kan wayang itu sebagai tradisi ya, Mas. Ada nggak sih kayak awalnya itu takut gitu, kayak ini wayang yang ya ibaratnya tradisi yang harus dijaga gitu, tapi kita menggunakan media itu sampah gitu, takut terjadi kontroversial nggak sih, Mas, sebenarnya dari awal itu? Apa itu sudah dipikirkan gitu? Iya sih, sebenarnya memang ya itu ada pro kontra antara tradisi dan ya bentuk-bentuk baru ya atau kontemporer itu ya. Tapi karena kami memiliki tujuan untuk ya berkampanye lewat seni itu tadi, ya akhirnya ya enggak apa-apa lah kita jalan, karena nanti ya pasti ada pro dan kontranya. Itu sudah biasa ya, wajar dalam sebuah apresiasi seni gitu ya. Salam Mbak Denok, selamat bergabung. Halo, selamat siang Sophia. Telat. Apa kabar nih semua? Sehat ya? Sehat, Mbak. Terima kasih Mbak sudah mau menjadi narasumber kami. Oke, sama-sama. Makasih udah diundang juga. Tadi udah mulai ngobrol tentang gimana ngebuat kampanye wayang sampah itu, Mbak. Dari awalnya, kegelisahan apa yang Mas Denok rasakan. Kalau Mbak sendiri, bergabungnya itu bagaimana, Mbak? Apa Mbak emang berdua juga membuat wayang sampah sama Mas-nya atau gimana? Oh, kalau sama Mas Konde itu memang sudah kenal lama. Jadi memang dari awal itu kami teman-teman yang gabung di Pecinta Alam, terus sering bersih gunung kayak gitu-gitu. Terus sebelum dengan wayang sampah ini kami ada proyek wayang beber lingkungan, mungkin tadi Mas Konde udah cerita. Jadi awalnya sih dari situ. Terus wah keren banget ini bikin boneka dari sampah, kenapa nggak dipentasin aja, teman-teman semuanya kan gitu. Kasih dorongan sama Mas Konde, akhirnya berkembang sampai jadi seperti sekarang ini, bisa bikin gamelan, bisa bikinin gamelan kayak gitu. Ya, tapi motornya Mas Konde gitu. Oke. Kemarin aku
menonton semua video yang di YouTube tentang wayang sampah, Mbak. Aku melakukan research sedikit sih. Mbaknya penyanyi ya? Penyanyi di wayangnya ya? Sebenarnya sih kalau peran di grup itu serabutan istilahnya gitu ya, karena memang kalau Apa aja gitu ya, Mbak? saya sendiri basicnya sih secara formal nggak belajar seni gitu. Jadi kadang jadi sinden, kadang jadi musisi, kadang jadi Oh dalang iya. gitu, kadang bikin bikin skrip. Cuman kalau masalah artistik, masalah instrumen itu semuanya Mas Kondi deh. Saya nggak ikut-ikut pokoknya kalau di situ ranah Mas Kondi semuanya. Kalau untuk wayang biasanya itu kan mempetaskan tentang cerita Ramayana dan Mahabharata ya, Mas, Mbak. Tentang isu sosial, economic, culture, politics gitu. Terus juga environmental issue. Kalau wayang sampah sendiri apa punya memang mengangkat isu lingkungan ke dalam cerita tersebut atau ada cerita sendiri nih untuk cerita yang akan dipentaskan gitu? Ya semuanya tetap harus ada pesan lingkungannya gitu. Karena pengennya sih orang lihat konten kita aja itu udah ngerti gitu. Oh, kita pengennya apa sih? Kita pengennya ngasih tahu gitu kalau ayo dong peduli sampah, ayo dong peduli lingkungan kayak gitu. Ya kalau cerita tentu pasti ada pesan-pesan tentang sampah. Biasanya sih memang kehidupan sehari-hari aja kayak di kampung atau di hutan kayak gitu atau cerita-cerita fiksi juga kayak hayalan gitu misalnya di sebuah negeri sampah seperti itu. Tapi tetap tokohnya kita dengan memakai tokoh-tokoh yang dengan karakter yang sama seperti itu. Misalkan ada Mbah Wongso yang sebagai sebagai istilahnya kalau di wayang kayak betara gurunya gitu. Terus ada Kimbal, nah itu kayak punokawannya seperti itu. Itu memang kita coba untuk mengangkat mungkin bisa gitu ya. Oh, wayang sampah tuh khasnya ini ada Gembul, ada Mbah Wongso kayak gitu. Kalau untuk Mas Konde sendiri kan juga membuat gamelan sampah ya, Mas? Gamelan dari kaca gitu kan? Ya ada kaca, ada macam-macam sih Mbak. Ada botol plastik. Ini aku Ya, pengen tanya nih, gamelan mungkin kepada lebih ke arah etnonya kali ya Mas dibahas sedikit gitu. Gamelan kan apa ya tradisi yang gimana ya, yang disakralkan gitu Mas. Ada nggak sih pertama rasa kayak ketakutan ini melukai tradisi nggak ya mengubah media gamelan yang tadinya perunggu menjadi sampah gitu atau memang karena ini saya sangat peduli lingkungan loh kayak maksudnya ya dukunglah ada nggak sih Mas rasa seperti itu? kalau saya ya nggak ada sih rasa seperti itu. Ya jalan aja karena sebuah bentuk apa itu mesti mengikuti perkembangan zaman. Selalu ada sesuatu yang baru. Walaupun basicnya ya dari tradisi, tapi kan kita mencoba menunjukkan sesuatu yang baru. Oke, Mas. Menarik banget nih ya. Kalau untuk Mbak Denok sendiri gimana, Mas? Tanggapan tentang gamelan itu? Kalau masalah secara etnomusikologi saya sih kurang ngerti ya. Cuman kalau dari saya sebagai orang awam kayaknya udah banyak ya inovasi dari gamelan gitu ya. Saya kira ini gamelan kaca ini juga bukan yang pertama, bahkan di Mangkunegaran udah ada kan ya gamelan kaca ini. Lalu juga barangnya juga kita nggak dari kaca aja sebenarnya, ada dari pipa, ada dari ya semua yang Mas Konde dapat lah gitu. Terus kalau secara apa ya, secara titi laras kan Mas Konde juga coba bikinnya tetap dasarnya titi laras Jawa kayak gitu. Mungkin ya mungkin eh, malah mungkin kalau kita pengennya sih bisa dari atraktifnya kayak gitu karena ini semuanya dari sampah kayak gitu. Orang pasti akan wah,
opo iki kayak gitu sih mungkin ya. Pengennya sih kayak Iya, gitu. iya, Mbak. Oke maksudnya opo iki? Entah itu sebuah kejengkelan, apa sebuah kemarahan atau sebuah apresiasi. Iya. Kita pengennya juga kayak gitu dulu gitu. Oh, ngene toh ternyata harapannya kayak gitu. Oh, maksudnya ingin gini toh harapannya kayak gitu. Terus akhirnya bisa diterima mudah-mudahan kayak gitu. Nah, ini teman-teman Etno ini mungkin bisa kasih inovasi juga nih sama karya-karyanya Mas Konde nih. Gimana Iya, nih? Mbak. Menarik sih kalau aku lihat ya. Oh, Kalau untuk komunitasnya sendiri itu, Wayang Sampah itu didirikan memang untuk terbuka atau gimana nih, Mbak? Apa itu private community atau semua orang, "Ayo kalau mau gabung, ya udah gabung, ayo," gitu, gimana, Mbak? dari awal sih kita terbuka semua semua yang istilahnya main ke sanggar itu ayolah malah kita coba untuk sebenarnya ini sudah waktunya untuk regenerasi kayak gitu. Karena udah mungkin kalau anak-anak sekarang bisa lebih kekinian gitu ya, kita udah coba tapi memang mungkin belum belum. Jadi memang ya terbuka dari awal tuh terbuka, ada anggota yang dari mungkin dari teman-teman yang kuliah, teman-teman asing yang kuliah di ISI juga kayak gitu, terus mereka tertarik, terus gabung, ada yang di dalangnya, ada yang jadi musisinya, ada yang jadi komposernya, seperti itu. Terus juga banyak banyak sih teman-teman etno yang bantuin kita seperti Uda Doli itu, Mas Klowor, Mas Gadian, banyak banget yang dari etno sebenarnya. Iya, Iya, aku terus kemarin juga baru lihat cuplikan itu yang main gamelannya anak etno, Mbak, kebanyakannya. Iya. oh Dea, iya sebenarnya kalau yang pengennya sih gitu, jadi ada ada unsur-unsur lebih luas gitu mungkin ya Mas Tondi ya. Karena juga sebenarnya ya yang ada itu. Kayak gitu. Begitu ya. Jadi monggo loh ini kalau teman-teman Etno mau bantu-bantu boleh banget ya Mas Konde ya. Iya, Mbak, siap, siap. Butuh Oh, orang-orang muda yang untuk regenerasi. bener. Ya monggo kalau teman-teman itu ada yang tertarik, ya bisa di musik nanti gitu kan. Bisa Hmm. kalau visi misinya cocok kan kita bisa bergabung gitu. Iya, mau dipakai juga boleh ya Mas Konde ya. Silahkan kalau mau pinjem-pinjem apa dipakai apa, monggo loh ya. Kita Iya, tuh Mbak. sebenarnya seneng kalau ada yang apresiasi karena kalau saya pribadi ya apresiasi ke seni saya merasa itu memang masih masih kurang gitu. Jadi mungkin kalau dari adik-adik etno ini bisa lebih gayeng gitu ya Mas Konde ya. Ayo nih kapan nih ke Sanggar ya Mas? Muda itu Iya, lebih siap, Mbak. Nanti aku ajak teman-teman. fresh itu lebih punya ide-ide yang lebih baru gitu dari kami Iya. yang tua. Kowe sing tua Mas. Aku dong. Kalau untuk pertunjukan wayangnya sendiri ini memang dibuat sedemikian rupa menjadi pertunjukan wayang yang memang pertunjukan wayang gitu ya, Mas? Memang serius gitu, lighting dan segala macam memang dipersiapkan Iya, seperti layaknya pertunjukan gitu ya, Mas? sebetulnya kami lebih kalau yang sekarang-sekarang ini masih ke campuran ya, masih ke bentuk konvensional ya wayangnya. Ya, ada goro-goro gitu. Ya seperti wayang-wayang itulah apa jalan ceritanya. Cuma ceritanya aja yang baru, tapi bentuk-bentuknya itu masih mengikuti bentuk-bentuk konvensional. Ya kalau sebenarnya sih pengen juga diseriusin gitu ya Mas. Memang mungkin terakhir kita pentas istilahnya pentas serius itu tahun lalu ya Mas ya. Itu memang kita memang agak serius gitu lighting dan sound dan lain sebagainya. Settingnya juga serius. Juga ada shadow-nya juga kita konsep secara serius. Maksudnya juga nanti mudah-mudahan ke depannya juga bisa serius terus. Mungkin Iya. ada yang support untuk itu. Gitu. Sempat dipentaskan di Galeri Indonesia Kaya apa Galeri Nasional?
Iya. Apa itu? Iya, aku kemarin nonton. Aku lupa di mana, maaf. Galeri Indonesia Kaya, ya itu Iya, Galeri Indonesia Kaya. project pentas kami yang terakhir itu. Setelah itu lebih banyak workshop karena PPKM ini ya, kami lebih banyak workshop sih, baik secara online maupun offline, terutama Mas Konde ini ada sekarang lagi di Pacitan ya Mas ya, udah cerita tadi Mas ya? Oh, belum. Oh belum ya? Ya Apa itu bisa sama diceritakan nih, Mas? Ya, yang di Pacitan itu membuat gamelan dari kaca, dari sampah kaca, dari botol-botol itu di desa Sukoharjo, Nitian, Pacitan itu jadi mengajarkan kepada ya masyarakat kampung di Sukoharjo itu untuk bisa membuat gamelan karena mereka sendiri sudah bisa memainkannya. Jadi ketika ya alat-alat itu ini sudah ya 80% lah. Sudah hampir komplit itu gamelannya dari gamelan kaca itu. Ya sudah dimainkan sama mereka dan wah mereka sangat senang sekali kok bisa gitu dari kaca, dari sampah itu bisa menjadi gamelan. Jadi lebih gampang untuk memberikan masukan kepada mereka tentang lingkungan. Jadi wah ini Sangat bisa edukasi dimanfaatkan. sih, Mas. Apa aja tuh barang-barang yang bisa dimanfaatkan yang biasanya di rumah itu tidak dimanfaatkan, tergeletak begitu saja gitu. Akhirnya mereka wah ini bisa buat anu gitu. Akhirnya mereka jadi punya pemikiran sendiri, berkembang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dari ya sampah itu. Iya, Mas. Kemarin aku sempat lihat di Instagramnya juga, udah dibuat buku ya, wayang sampah itu, wayang sebagai media ekologi. Oh ya itu sebetulnya buku dari teman di Polandia itu. Membuat buku kumpulan wayang-wayang yang ada di Indonesia lah, yang mengangkat tema-tema tentang lingkungan. Jadi bukan hanya wayang sampah saja yang ada di buku itu, banyak ternyata wayang-wayang yang bercerita tentang lingkungan atau berkampanye tentang lingkungan gitu. Iya, menarik banget sih, Mas. Aku sangat tertarik yang wayang sebagai media ekologi itu bisa dipelajari banget sih, apalagi sama anak-anak etno. Kebetulan itu kan dalam beberapa bahasa sih bukunya, tapi yang terbaru ini udah ada dalam bahasa Indonesia. Oke. Apa ya? Gimana nih Mbak, cerita lah boleh. Gimana sih? di Pacitan itu udah 2 kali ya Mas Konde ya? Udah 2 kali ya. Yang satunya di mana itu Mas? Lupa itu. Yang di pantai itu ya Mas? Yang sama Japan Foundation itu. Itu kayaknya tuh menarik tuh Pacitan tuh karena juga ada support dari teman-teman yang kebetulan jadi pejabat di sana gitu. Itu kayaknya menarik juga, gamelannya kan udah jadi. Terus tinggal nunggu komposisinya ya Mas ya. Mungkin ya teman-teman etno ya bisa bikin komposisi yang kalau Sementara kemarin ini mereka latihan pakai lagu-lagu yang sudah ada. klasik ya. Klasik belum bisa membentuk komposisi untuk lagu-lagu baru gitu, mereka bisa. Nah itu tuh barangkali. Lagu karawitan itu yang tradisi itu mereka bermain gamelan gitu. Nah itu mungkin adik-adik ini ada yang bisa bikinin komposisi yang bisa syarat pesan lingkungan kayak gitu ya Mas ya, yang kekinian nih ya Mas ya. Siapa tuh mungkin juga senior-senior ya, mungkin Mas Gondrong atau siapa tuh ya kemarin ya. Kita sentil-sentil aja ya. Ini gamelannya udah jadi nih, ayo komposisi. Tapi ada nggak sih Mas pernah dapat kritik besar dari orang tradisi sendiri gitu mengenai wayang sampah ini? Belum ada ya.
Memang semua mengapresiasi ya, apalagi soal kayak memang sangat-sangat Apresiasi dengan sangat baik. lingkungan banget ya. Iya, untuk yang Belum. apresiasi rata-rata ya, wah ini bagus sekali nih. Nah, itu kemarin yang di dalam Eyang itu ada Mas siapa itu yang mengapresiasi? Mas Eri. Mas Eri Setiawan yang dari Jogja ya, Nok. Wah, ini bagus sekali nih gamelan. Kok dari Ya, Mas sana? Eri. Kalau kritik sih kayaknya belum ada ya yang kayak yang kok ngene toh gitu, belum ada ya Mas ya. Banyaknya malah masukan kayak gitu ya, kritiknya tapi masukan kayak gitu. Nah, barangkali nggak cuman masukan aja tapi bisa langsung terjun ya Mas ya. Iya. Bisa langsung terjun dalam hal apapun gitu. Iki kok kayak dia ketoke anu ya Mas ya. Golek-golek regenerasi banget nih ya. Ya, Mumpung mungkin pendengar dan pemirsanya adik-adik ini loh Mas. Barangkali pada minat ya. iya. Iya Mbak. Kalau di mata kuliah mungkin ada nggak sih kayak bikin instrumen gitu atau? Bagian organologi nanti semester 6 kalau nggak salah. Nah itu tuh silahkan loh kalau ada yang mau main ke Iya. Sanggar ya Mas ya. Oh, Kemarin iya. udah ada yang nulis juga ya Mas Doni itu ya. Doni udah nulis juga ya. Skripsi atau apa ya? Ya. A-nya Ya, mungkin itu tugas akhir kalau tugas pas. akhirnya. Ini sebetulnya ada juga yang ingin menulis malah dari dosen isi malah. Ya, bulan depan ini mungkin. Tapi total pementasan wayang ini selalu rutin atau gimana Mbak? Maksudnya pokoknya ada target setiap sebulan sekali harus nih bikin pementasan terus pagelaran atau gimana Mbak? Waduh, susah ini ya Mas Kunde ya jawabannya. Belum sih, belum bisa. Karena memang karena kita kan sukarela gitu ya, nggak ada kalau secara iya ya, secara materi juga kita nggak menjanjikan gitu ya. Terus kita juga yo jalan aja sih sejauh ini. Sejauh ini jalan aja. Misalkan ada peluang kayak oh ini lagi ada project ini nih, ayo kita coba. Paling juga kayak gitu. Tapi untuk rutin kayak gitu tiap bulan belum ada sih. Cuman dilalahe ya ini ada aja gitu yang ngajak misalnya untuk workshop atau seringnya sih akhir-akhir ini workshop memang karena PPKM ini. Kemarin juga sempat workshop dengan UNY itu pesertanya malah dari mahasiswa asing juga, mahasiswa asing yang sedang belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Terus karena temanya budaya dan lingkungan ternyata kita cocok, terus kita bisa masuk. Aneh-aneh soalnya sebenarnya kayak dulu itu di UNS ya Mas ya. Di UNS itu kita workshop pecinta alam. Itu temanya itu tentang ketahanan bencana kayak gitu. Ya udah karena kita ada pengalaman di beberapa tempat itu bikin workshop dari benda-benda yang sisa-sisa bencana, sisa banjir gitu di Pacitan itu. Terus kita ngangkat di situ, terus juga kita kan juga beberapa kali seperti jadi apa jenenge istilahnya nek ngono ki apa kegiatane Mas istilahnya jenenge Mas. Apa? Jadi habis bencana terus kita ngasih hiburan ngono kae lho Mas. Iya. Trauma Healing. Trauma healing. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Workshopnya sendiri itu Mbak materinya dibawakan memang secara garis besarnya apa nih kayak lebih kepada
pembuatan wayang sampah itu apa aja materi yang digunakan atau memang semuanya dijelaskan gitu? Tergantung segmennya sih. Kalau memang kita fokusnya lebih ke anak-anak gitu ya. Dulu sebelum lebih concern ke musik ini, anak-anak jadi banyak ke artwork yang dari barang bekas kayak gitu, terutama wayang, bikin wayang. Tujuannya sih anak itu nggak cuma bisa bikin, tapi juga bisa mentasin gitu. Jadi kita ajarin juga, ini bikin skrip yang sederhana, bikin cerita sederhana, terus bikin iringan yang sederhana kayak gitu. Udah mungkin beberapa kali itu bisa kayak gitu, anak bikin wayangnya, bikin ceritanya, ndalangin sendiri, main musik sendiri kayak gitu, seperti dulu waktu kolaborasi sama Bungkus Art Home seperti itu. Terus kalau untuk misalnya kayak yang ketahanan bencana ya kita ngangkat prosesnya, apa sih kaitannya sampah sama biar orang tuh bisa jadi ketahanan bencana. Misalnya kita dari sampah itu kita bisa ngumpulin orang-orang yang terkena bencana itu, yang trauma itu, kemudian kita kumpulkan, mereka bisa punya satu kesatuan hati gitu, terus bisa jadi ngumpul lagi kayak gitu. Mas Konde kan beberapa kali di luar itu juga ngasih workshopnya di tempat-tempat yang bencana kayak di Filipina apa di Thailand gitu ya Mas Konde ya. Itu seperti itu cerita tentang pengalaman itu semacam itu, terus juga ya tergantung segmennya, istilahnya mintanya apa gitu, palu gada. Oh iya, iya. Ada temanya sendiri gitu ya Mbak? Ya, ya pokoknya yang kaitannya dengan visi misi kita hajar aja gitu. Nah, pokoknya apa sih sithik-sithik elek-elekan nggo masyarakat, nggo lingkungan ngono lho. Tapi emang wayang sampah udah internationally ya Mbak? Mas udah sampai ke Thailand juga. Filipina ya? Oh iya. Kalau workshop Kalau workshop ya. workshopnya udah itu baru sekali ya di luar kalau pementasan di mana? kalau pentasnya di Taiwan. Udah pernah kita ikut Stapen Festival. Itu juga karena dilalah itu ya Mas ya. Dilalah. Itu karena Mas Gendut ya, Mas Gendut Dalang itu ya yang ngajakin ya. Ya Mas Suban kayak loh ya, yang ngajakin terus akhirnya kita bisa ke Taiwan. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa pentas di Taiwan lagi ya Mas, tapi online ya. Virtual. Oh, virtual. Aku pengen nanya tentang karakternya lagi, Mas. Tentang wayangnya itu. Itu kira-kira udah berapa karakter? Apa mungkin sama semua kayak yang Mbak Denok tadi jelasin, ada yang beberapa sama karakternya? Atau memang ada buatan sendiri juga gitu? Karakternya ada banyak sih, tapi yang karakter-karakter tetap itu ada beberapa ya. Ya seperti tadi Mbah Wongso, Gembul, Gebal, Gombal, terus Genduk, terus apa lagi itu Slompret, Jelabang itu yang karakter antagonis. Ya yang utama ya hanya beberapa sih, tapi kalau untuk tokoh-tokoh pendamping itu ada banyak. Mereka bisa ganti-ganti sih peran. Kalau yang untuk tokoh-tokoh pendamping bisa jadi siapa saja gitu. Tergantung ceritanya juga ya Mas. Sejauh ini menurut Mbak dan Mas sendiri apa ya pencapaian yang sangat besar dalam wayang sampah ini untuk lingkungan itu sendiri apa sih Mas yang sangat-sangat ternyata aku juga bisa melakukan ini gitu. Ada nggak sih Mas? Mbak, pasti ada dong, kayak apa sih? Mungkin boleh diceritain. Kalau untuk saya sendiri itu pencapaiannya ini sekarang ini ya itu senang untuk mengajarkan kepada masyarakat dan mereka sangat antusias sekali dan ya akhirnya timbul pemikiran untuk menciptakan inovasi sendiri dari ya barang-barang bekas itu menurut saya sangat senang sekali. Oh ternyata mereka sangat tertarik dan mengapresiasi sekali
dan terus berkembang gitu. Itu ya seperti di Pacitan itu. Sangat senang sekali saya Kak, mendapat respon dari masyarakat lingkungan. Ya, senangnya sih ternyata dari itu timbul cikal bakal beberapa grup baru kayak gitu yang akhirnya membawakan tema lingkungan ya Mas ya. Iya. Seperti yang di Pacitan itu di Jogja itu ya Mas ya. Terus ada juga beberapa guru yang dulu kita pernah kasih workshop itu lalu pakai media wayang untuk ngajar kayak gitu. Ternyata ya senangnya sih gitu kita bisa menjadi pemantik untuk beberapa kelompok masyarakat kayak gitu, terus ternyata bisa berkelanjutan seperti itu ya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus. Nah itu PR-nya ya Mas Konde ya, Iya. mungkin untuk mendampingi itu ya Mas Konde ya, mendampingi biar bisa jalan terus kayak gitu. Itu mungkin yang nantinya perlu pemikiran lagi, perlu cari project lagi mungkin. Iya. Mungkin ke situ. Iya, sangat-sangat menjadi wadah edukasi ya, Mbak. Jadi Iya. itu bisa ya kayak tadi yang saya ngomong tuh ya, lihat judulnya aja istilahnya gitu, lihat judulnya aja orang udah ngerti maksudnya. Oh, ojo buat sampah sembarangan. Minim itulah, minim gitu. Karena level kita kan masih di situ gitu. Sebenarnya ya Mas Andi ya. Susah gampang sih. Kalau sekarang sih orang sudah lebih terbuka kayak gitu. Untuk peduli sampah, peduli lingkungan. Mungkin kayak adik-adik mahasiswa ini pasti udah ngerti lah. Oh, nggak botol minum dewe kayak gitu. Kalau minum nggak usah pakai sedotan. Itu kayak yang kecil-kecil kayak gitu. Iya, iya, Kita Mbak. tuh masih di situ. Jadi level kita tuh masih buang sampah di tempat sampah kayak gitu. Ya udah kita di situ dulu rapopo. Mungkin nanti lama-lama orang bisa milah sampah. Terus lama-lama sampahnya bisa dimanfaatin lagi. Lama-lama yang dimanfaatinya jadi benda seni. Lama-lama bisa dipentasin. Jadi orang bisa ikut kampanye lingkungan juga atau ada manfaat materi dari situ seperti itu. Ini juga alhamdulillah senang juga ya Mas ada teman-teman etno yang tertarik terus ngajakin seperti Mas Misbah itu yang ngajakin di Pacitan kayak gitu. Ya senang sih bisa seperti itu. Memang belum seperti yang kita pengenin gitu ya Mas ya, mungkin bisa menginternasional atau apalah itu, tapi ya mungkin kalau level kita lagi pelan-pelan gini yo wis dilakoni ngene sih. Gitu. Iya, karena aku sendiri itu sebenarnya gini, Mbak. Pas dikasih tahu narasumbernya yang sampah, aku langsung kayak, yang sampah, ya di pikiran aku pasti edukasi tentang sampah, tapi aku nggak mikirin bahwa akan sedalam ini sampai benar-benar mengseriuskan untuk benar-benar pentas dan segala macam. Dan aku lihat semua Instagram postnya kayak, wah yang sebagai media ekologi, dan seperti itu, aku kayak, wah hebat banget, ini pasti ada orang yang mau membuat kayak gini gitu, Mbak, kayak, jadi mungkin kita harus terima kasih kayak ini ke Mas dan Mbak sudah berani sekali gitu kalau menurut aku. Ya, ayolah ya kalau gitu ya Mas ya. Dari ayolah ya. Dulu juga pernah dengan ya, mengadakan kegiatan di Klaten itu dengan anak-anak isi juga Mas Enca ya, pencinta alam. Yang di Klaten itu buat festival sampah ya. Festival sampah. Festival sampah yang pertama itu ya. Iya. Itu ya itu pengalaman juga yang keren gitu. Dari situ kita belajar banyak ya Mas. Itu kita baru banget ya Mas ya istilahnya. Ya, pertama kita berdiri dulu. Oh, festival sampah. Bikin dibantu festival. Itu lama. Ya dibantu teman-teman Mas Enca. Terus juga teman-teman etno juga banyak ya Mas ya yang bantuin. Ya mudah-mudahan nanti karena sebenarnya kan kalau konten lingkungan itu sebenarnya banyak ya Mbak karya yang
main di lingkungan itu pastinya udah banyak banget. Mungkin kalau bisa bersinergi, sebenarnya kita itu bukan yang sama banget atau ini kayaknya sih sebenarnya bukan barang baru ya Mbak ya. Jadi ya misalnya seperti ini mungkin kita pengennya juga dari sini bisa tergali lagi ya Mas ya ide-ide lain gitu. Misalnya inilah sekarang Mas Konde lagi senengnya bikinnya gamelan ya. Ya, lagi senang mengeksplor kaca ini. Mungkin nanti apa nih Mbak Sekar ada ide bikin instrumen apa ya? Banyak ya Mas ya, kalau anak etno pasti ya ide-ide kayak gini juga sudah penciptaan. Instrumen dari sampah di sini. Ya dari tong-tong itu. Terus dari apa kaleng-kaleng biskuit gitu. Buat apa biola, buat pasilu dari tong itu. Terus buat bass. Ya itu bisa dimanfaatkan juga ternyata kaleng-kaleng roti itu. Iya. Kalau wayangnya sendiri medianya tetap untuk mukanya itu ini balik ke media wayangnya Mas. Ya. Itu tetap menggunakan serbuk kayu ya? Ya itu dulu yang awal-awalnya ada beberapa material ya. Ya pertama memang plastik, tapi terus mencoba dari serbuk kayu, terus apa dari koran itu, bubur koran bekas untuk membentuk wajahnya aja sih, face-nya, karena kalau dari plastik itu susah membentuk face-nya. Harus agak dipanasin dikit gitu untuk supaya gampang bentuknya. Dan itu ada kritikan juga sih ketika itu. Wah, kalau dipanasin atau dibakar itu kan untuk lingkungan nggak baik juga kan. Iya. Salah satu kritik. Oh ya. Iya benar sih. Kami mencoba media baru itu tadi dari koran bekas sama kertas bekas itu untuk membentuk face dari wajah. Selain dari wayang golek juga kita ada ini loh, ada shadow-nya kan, ada permainan visual pakai bayangan. Itu juga semuanya dari sampah gitu, dari plastik-plastik seperti itu. Itu dulu yang jago Vivin itu ya Mas ya, yang kalau bikin dari sampah itu Vivin sama Agi itu dulu juga yang diisi dari pertukaran dari program dan mahasiswa. Jadi nggak hanya wayang golek ya Mas ya, ada wayang yang memang bayangan gitu. Kita inovasi ke situ. Kemarin pakai serbuk kayu. Kemarin itu yang program dari Indonesia Kaya itu kita beruntungnya ada program mentoringnya kan. Mentoringnya itu Pak Barkah, kebetulan kan beliau juga bikin topeng, bikin boneka juga puppets gitu. Terus kasih masukan-masukan kalau bisa memang nonjolin itu harus kelihatan kalau itu memang dari sampahnya, dari plastiknya itu diliatin aja kayak gitu. Jadi nggak usah yang terlalu faktual bentuk wajah manusia kayak gitu. Ternyata ada juga pandangan yang kayak gitu. Ya tetap inovasi terus ya Mas ya. Sudah berapa versi ini Mas ya? Nah iya, akhirnya ya untuk plastik itu sendiri akhirnya saya gunakan lem sekarang. Lem tembak itu jadi untuk membuat face-nya itu. Sama lem kastol, lem ibon. Jadi sudah tidak dipanaskan lagi bentuk logonya itu. Jadi tetap memikirkan estetika, tapi gimana caranya? Ya pokoknya harus kelihatan sampahnya gitu ya Mas.
media sampahnya itu harus tetap tertonjol gitu ya. Iya, dibentuk sedemikian rupa artistiknya supaya ya dipandang enak, tapi sampahnya juga masih kelihatan. Oh, itu dari Iya. plastik. Ya, akhirnya dapat ide baru terus. Gimana cara mengembangkan inovasinya ini? Karena diskusi dari banyak-banyak teman ketika kumpul, oh ini buat seperti ini, buat seperti ini, akhirnya ya itu timbul inovasi-inovasi baru untuk pengembangan untuk wayangnya. Kalau eh, harapan yang sangat-sangat diharapkan gitu Mas, ke depannya apa sih? Kayak ini masih kurang nih, saya harus kayak gini tuh ada nggak sih Mas? Harapan untuk wayangnya apa untuk masyarakat atau untuk Untuk keduanya mungkin boleh satu-satu Mas. kalau harapan untuk kami ya gimana supaya ini terus berkembang gitu ya. Berkembang dalam segi seninya, terus dalam segi kampanye lingkungannya ya di masyarakat bisa diterima begitu. Dan untuk masyarakat sendiri harapan kami ya dengan melihat tontonan kami ini akhirnya bisa bersikap bijaksana untuk menyikapi sampah, terutama sampah plastik itu sendiri. Begitu ya. Ya itu kenapa kami membuat tagline berbudaya jaga lingkungan gitu. Jadi harapannya ya semoga kita semua ini bisa menciptakan budaya untuk menjaga lingkungan gitu. Oh iya iya. Ya itu tadi akhirnya kami ingin mengembangkan terus dengan yang kemarin tuh kolaborasi sama seni tari gitu kan. Menggabungkan pertunjukan wayang sama gamelan sampah dan ada tarian sampah itu. Jadi kami seperti wayang orang itu. Jadi ada butonya buto sampah itu tapi berbentuk tarian yang Oh iya iya iya. Indonesia Kaya itu ya itu kami mencoba menggabungkan dengan seni tari itu. Tapi kalau untuk sekali misalnya produksi nih Mas, produksi pertunjukan itu biayanya mungkin agak besar juga nggak sih Mas? Atau kayak mungkin besar juga ya? Apa gimana nih? Ya kalau untuk sebuah pertunjukan seperti itu ya besar sih sebetulnya. Selayaknya produksi gitu ya Mas? Kalau untuk pertunjukan yang artistiknya yang wah gitu yang bagus itu ya butuh biaya sih. Tapi kalau untuk pentas-pentas biasa ya kami kondisional saja gitu. Seperti di kampung-kampung, seperti biasanya di sekolah-sekolah. Itu kami kondisional saja dengan budget yang ada gitu. Oh, dananya hanya ada segini. Oh ya kita buat minimalis jadi. Oh seperti ini saja. Disesuaikan dengan budget yang ada. Kalau pertunjukan besar itu kan kami biasanya ada foundingnya gitu kan. Wah ini ada dana dari founding segini lah. Buat yang mewah gitu, yang wah gitu pertunjukannya. Itu lebih untuk kalangan seni kalau itu kan. Oh iya iya. Kalangan masyarakat itu sesuai dengan yang ada aja. Ya, kondisinya seperti apa gitu ya Mas. Berarti sekarang wayang sampah udah dari 2014 ya Mas? Ya kalau Iya, nggak salah. Iya berarti udah 7 tahun ya? sudah 7, ya betul. 7 tahun. Iya. Bulan Juni kemarin 7 tahun. Lama, cukup lama sih Mas. Dan terus berjalan sih. Ya itu personelnya yang tetap itu mungkin ya
Saya Mbak Dena itu yang lain kadang ganti-ganti, tidak tetap tinggal di Solo. Ada yang dari luar daerah, jadi yang tetap itu yang di Solo ini. Ya saya, ada Mas Wahyu, ada Mbak Deno itu yang tetap di Solo. Mbak Denok, tapi kayaknya ini Mas nggak masuk lagi nih, jaringannya kayaknya masih jelek. Oh mungkin kuotanya habis ya. Jadi mungkin bisa udah Masnya sudah ada yang ingin disampaikan lagi atau tadi sudah mengakhiri? Ya untuk mungkin karena ini didengar oleh nanti didengar di mana aja nih Mbak? Di channel YouTube-nya Himanu Iska, Mas. Oh ya, untuk para audiens channel YouTube. Ya kita mencoba bersikap bijaksana terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitar kita. Gitu aja Mbak. Pesan-pesan dari kami Wayang Sampah. Mari bersama-sama berbudaya jaga lingkungan. Siap, Mas. Ya sudah. Terima kasih banyak Mas Konde dan Mbak Denok yang keluar duluan, jaringannya mungkin agak bermasalah. Sekali lagi pokoknya terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga kedepannya Wayang Sampah terus berjalan menjadi wadah edukasi yang sangat mengedukasi. Terima kasih ya Mas. Salam.